Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Suara Genta, Gemakan Firman Tuhan kita. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang damai sejahtera Kristus yang akan kita renungkan bersama dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam teks ini kita melihat Paulus menyampaikan hendaklah damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera itu memiliki beberapa pengertian. Dalam bahasa Yunani, damai sejahtera memiliki pengertian tentang ketenangan pikiran. Dan dalam arti lain, damai sejahtera juga memiliki pengertian tentang pendamaian. Menurut Alkitab dalam Perjanjian Baru, damai sejahtera tidak hanya berarti memiliki hubungan rukun antara bangsa, antara suku, dan lain sebagainya. Tetapi jika kita lihat apa yang sedang Rasul Paulus juga pernah sampaikan kepada jemaat di Roma, dia juga menjelaskan bahwa damai sejahtera itu merupakan sebuah keadaan yang harus ada dalam jemaat-jemaat Kristen, dalam diri orang-orang percaya, termasuk pada waktu itu adalah jemaat yang ada di Roma. Bahkan jika kita melihat di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-20, di sana sangat dengan terang Paulus juga memberitahukan bahwa kematian Kristus itu menciptakan damai antara Allah dengan manusia. Apa maksudnya? Inilah yang sedang Paulus rindu sampaikan kepada jemaat di Kolose, bahwa damai sejahtera yang diberikan Kristus kepada orang-orang percaya itu harus dapat memerintah dalam hidup dan hatinya. Kata memerintah dalam bahasa aslinya adalah brabuyo, yang memiliki arti menengahi, dan ini diberikan sebuah gambaran seperti bertindak sebagai wasit dalam permainan. Ini berarti bahwa damai sejahtera yang dimaksud oleh Paulus ini memberikan sebuah keterangan bahwa kedamaian, bahwa ketenangan pikiran dan sebagainya itu merupakan ciri dari seorang percaya yang telah terbangun dalam tubuh Kristus, yang artinya adalah saat terjadi benturan, saat terjadi gesekan, saat terjadi keretakan dalam anggota tubuh Kristus, tentu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus melihat kembali serta menempatkan damai sejahtera itu menjadi penengah dan yang memerintah. Menjadi perenungan kita bersama. Damai sejahtera Kristus itu hanya terdapat dalam diri orang-orang Kristen. Damai sejahtera Kristus itu hanya terdapat dalam diri orang-orang percaya. Damai sejahtera Kristus itu hanya terdapat dalam diri orang-orang kudus. Yang itu berarti sebagai orang-orang yang telah disatukan dalam anggota tubuh Kristus, dia akan selalu menjaga kedamaian di dalam Kristus dan selalu mengedepankan damai sejahtera dalam Kristus, sehingga kedamaian, ketenangan pikiran, ketenangan hati selalu menjadikan orang Kristen untuk dapat terus memiliki kesatuan sebagai anggota tubuh Kristus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, yang kami sembah dan kami kenal, serta kami muliakan di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang selalu mengasihi kami dan Allah yang terus senantiasa memberikan kedamaian di dalam diri kami. Untuk kesempatan hari ini kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan, yang dimana Tuhan boleh membimbing kami melalui Roh Kudus-Mu, menuntun kami untuk kami dapat belajar dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar segala yang kami renungkan hari ini dapat terjadi sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan, sehingga setiap benih kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari ini, Tuhan boleh bekerja dengan begitu sempurna dan firman-Mu tidak akan pernah menjadi sia-sia, sehingga kami terus dapat menikmati proses untuk kami dapat berubah dan berbuah di dalam Kristus. Tegur dan terus ingatkanlah kami Tuhan akan damai sejahtera yang Kau tinggalkan bagi kami, harus menjadikan kami untuk terus memiliki kesatuan sebagai anggota tubuh Kristus. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus Tuhan boleh semakin membukakan mata, hati dan telinga kami untuk semakin melihat, peka dan mengerti terhadap kemauan Tuhan melalui setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah kami, ampunilah kami, dan mampukanlah kami untuk menjadi pendengar dan pelaku yang setia. Dan pagi hari ini kami juga rindu menyerahkan untuk setiap aktivitas apapun yang kami lakukan, yang kami lalui hari ini, hingga sampai malam nanti Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk beristirahat kembali. Kami juga rindu biarlah kiranya setiap hal yang kami lakukan, berkat dan penyertaan Tuhan boleh terus senantiasa kami rasakan. Kami juga memohon kepada-Mu ya Tuhan, berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan dari saat ini hingga sampai kekal selamanya, saat Tuhan datang untuk menjemput kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.